Shalom, selamat siang buat saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga, melindungi kita dari segala mara bahaya, dan Dia selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Hari ini kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita rendahkan hati, kita bersatu di dalam doa. Allah yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom saudara-saudara. Firman Tuhan buat kita pada hari ini, kita ambil dari Yohanes 12 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Demikian firman Tuhan. Hari ini kita mau mengambil judul kita, yaitu bersyukurlah saat kamu mengenal Dia. Bersyukurlah saat kamu mengenal Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, apakah saudara dan saya benar-benar mengenal Tuhan? Saudara-saudara, pernahkah saudara bertanya, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup saudara? Apakah yang berkenan bagi Tuhan yang bisa saya lakukan? Atau apakah saudara-saudara dan saya rajin berdoa, rajin baca Alkitab, tetapi kita semakin jauh dari Tuhan? Apakah itu pernah terlintas di dalam pikiran dan hati kita, adanya keraguan kita akan iman kita kepada Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita baca Yohanes 12 ayat 40. Meskipun banyak mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus dilihat, didengar oleh orang Yahudi, tetapi orang-orang Yahudi tidak percaya dengan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes 12 ayat 40, Yesaya berkata bahwa ia telah, kata ia di sini, Allah telah
membutakan mata dan mendegilkan hati mereka. Saudara-saudara, bersyukurlah, seperti judul kita tadi, bersyukurlah jika kita tidak menjadi orang-orang yang degil, orang-orang yang susah percaya dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, ketika saudara sakit, saudara berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan menyembuhkan saudara, tapi saudara lupa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas kesembuhan yang saudara dapatkan itu adalah termasuk orang yang degil. Jadi jika saudara disembuhkan oleh Tuhan, percaya bahwa kesembuhan itu adalah berasal dari Tuhan. Semakin percaya, semakin beriman kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa yang mau disampaikan firman Tuhan ini kepada kita ialah bahwa kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, menjadi orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang degil seperti yang firman Tuhan katakan tadi. Walaupun orang Yahudi sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri, mereka tidak mampu percaya. Tanda kutip mampu. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mau sampaikan kepada kita, ketika kita percaya kepada Tuhan, itu adalah suatu kemampuan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, banyak orang yang rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, tetapi tidak mampu untuk believe to Jesus. Pada suatu ketika ada siswa saya yang berkata bahwa setiap hari dia selalu berdoa memuji Tuhan lewat lagu, baca firman Tuhan dengan rajin-rajin ke gereja. Tetapi pada suatu ketika dia membaca video tanpa wajah, ya, di situ dikatakan bahwa Yesus saja mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi. Dia mulai ragu, saudara-saudara. Apakah saudara dan saya termasuk orang seperti itu? Masih ragu dengan iman kita kepada Tuhan Yesus? Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menciptakan kita dengan akal, pikiran, dan hati. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dari ciptaan Tuhan yang lain. Ada pertanyaan, yaitu jika Tuhan yang memberikan semuanya, memberikan akal, memberikan hati kepada kita, mengapa kita jatuh ke dalam dosa? Nah, ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh anak SD, saudara-saudara. Apakah saudara pernah juga bertanya seperti itu? Berarti iman saudara masih iman yang memerlukan banyak pengetahuan akan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, banyak orang bertanya ketika mengetahui bahwa Allah menciptakan kita sempurna dari ciptaan Tuhan yang lain. Mereka bertanya, mengapa kita jatuh ke dalam dosa? Artinya di sini, saudara-saudara, Allah menciptakan kita, tetapi Allah tidak pernah menjadikan kita seperti robot. Bagaimana kita ketahui robot itu adalah suatu ciptaan manusia yang harus melakukan suatu sistem tertentu, melakukan hanya anjuran ataupun perintah oleh pencipta robot itu sendiri. Allah tidak menjadikan kita sebagai robot. Allah menjadikan kita sebagai teman sekerjanya. Allah menjadikan kita sahabatnya. Allah menjadikan kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, saudara-saudara. Dan jangan katakan jika apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah karena dosa kita, karena Tuhan tidak sayang kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih,
ayat yang ke-40 ini ya, dikatakan bahwa Allah telah membutakan mata rohani kita. Artinya bahwa kita memang tidak mengenal Allah, tetapi ketika kita rindu kepada Allah, apa yang dikatakan di sini? Sehingga aku menyembuhkan mereka. Artinya di sini dikatakan lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Artinya apa, saudara-saudara? Tuhan memberikan kita kesempatan, walaupun tadinya kita buta, tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi ketika kita sadar, kita bertobat, kita mengenal, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan membuka jalannya bagi kita. Artinya ketika kita berbalik, kalau berbalik itu diidentikan dengan orang yang bertobat. Orang yang bertobat itu adalah orang yang berbalik dari perbuatan jahatnya selama ini dan tidak melakukan kejahatan lagi. Ya, artinya apapun yang engkau kehendaki, Tuhan memberikannya. Tuhan menyembuhkan. Saudara-saudara yang pada saat ini sedang sakit, jangan engkau ragu kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan pikiranmu. Katakan, Tuhan, sembuhkan aku. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ayat 42, mari kita lihat bersama-sama. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Ya, di sini adalah mengatakan percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat 42 ini ternyata banyak juga orang yang percaya kepada Tuhan, mengenal baik Tuhan, tetapi tidak mengakui. Nah, dari ayat 40 dan ayat 42 ini kita dikelompokkan menjadi dua tipe secara dilihat dari iman kita. Yang pertama adalah orang yang buta dan dekil. Orang yang buta secara rohani dan dekil. Dan yang kedua adalah orang yang percaya tetapi tidak mengakuinya. Saudara-saudara, mari kita menilai diri kita sendiri. Apakah saudara dan saya termasuk dalam kelompok yang pertama, tidak percaya dan dekil, atau kita percaya tetapi kita tidak mengakui bahwa Yesus adalah sumber dari segala yang kita miliki dalam kehidupan kita? Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika saudara dan saya percaya kepada Tuhan tetapi kita tidak mengakui, artinya ketika kita ingin seperti Tuhan, kita itu sama dengan Lucifer, atau kita adiknya si Lucifer. Saudara-saudara, mengapa saya katakan seperti itu? Karena Lucifer itu adalah malaikat Tuhan yang ingin dipuji-puji, yang ingin mendapatkan kemuliaan, yang ingin mendapatkan penghormatan, yang harus kita sembah, yang harus kita puji, hanyalah pencipta kita, saudara-saudara. Tetapi Lucifer di sini, dia ingin mendapatkan penghormatan, dia ingin dipuji-puji, dan dia membuat dia terpisah dari penciptanya. Hari-hari ini saudara-saudara yang terkasih, banyak di antara kita yang seperti itu, melakukan sesuatu karena ingin dipuji, menunjukkan kehebatan kita karena kita ingin mendapatkan rasa hormat dari orang-orang. Saudara-saudara, jika saudara dan saya seperti itu, kita adalah adiknya si Lucifer. Kita tidak ada bedanya dengan si Lucifer. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
firman Tuhan tegaskan kepada kita. Apabila kita dalam hari-hari kita, dalam aktivitas kita, dalam segala apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, hanya ingin dipuji orang, hanya ingin mengharapkan rasa hormat dari orang-orang, kita tidak berkenan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, akhir-akhir ini respon kita sangat di luar daripada kehendak Tuhan. Ada dua respon yang perlu kita sadari, yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita. Contoh salah satunya ialah ketika kita melihat atau mendengarkan satu orang hamba Tuhan yang bagus berkhotbah, ya, jemaatnya bertambah banyak, jemaatnya sangat menyayangi hamba Tuhan ini, memiliki respon yang salah. Bagaimana respon yang salah itu, saudara-saudara yang terkasih? Apabila saudara dan saya mengatakan bahwa pendeta A ini hebat, pendeta A ini begitu luar biasa, pendeta A ini tidak ada bandingannya. Saudara-saudara, itu adalah respon orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apakah saudara dan saya pernah memberikan respon seperti itu? Maka mulai pada saat ini firman Tuhan tegaskan kepada kita, jangan pernah engkau memuji-muji manusia. Karena jika engkau memuji-muji manusia, engkau berdosa. Karena siapa yang pantas untuk dipuji? Hanya Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Bahkan hamba Tuhan yang kita puji itu adalah ciptaannya Tuhan, saudara-saudara. Jadi apakah pantas kita memuji mereka? Tetapi jika engkau orang percaya, engkau adalah anaknya Tuhan, orang yang mengenal baik tentang penciptamu, ketika ada seorang pendeta yang memang luar biasa dalam menyampaikan firman Tuhan, berikan respon. Pendeta itu diberkati Tuhan, karena saya bisa mengerti apa yang disampaikan pendeta itu. Saya percaya bahwa pendeta itu benar-benar diberkati Tuhan. Artinya apa, saudara-saudara? Pendeta itu hanyalah perpanjangan tangan Tuhan, tetapi apa yang disampaikan itu adalah kehendaknya Tuhan, yang Tuhan kehendaki supaya kita pahami. Dan ketika banyak orang tidak bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, apakah itu adalah salahnya pendeta? Oh tidak, itu bukan salah pendeta. Ketika banyak jemaat-jemaat di dalam gedung gereja, begitu banyaknya jemaat ini, tetapi apabila kita tanyakan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan di mimbar, banyak orang berkata lupa. Ada orang berkata entah apalah dibilang seperti itu. Jadi di sini siapa yang disalahkan, saudara-saudara? Apakah pendeta itu yang tidak bisa berkhotbah? Saudara-saudara, inilah perenungan bagi kita semua. Jangan kita membuat hamba-hamba Tuhan itu menjadi berlomba-lomba menunjukkan kehebatan mereka dan lupa bahwa semuanya bersumber dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, akuilah, apakah saudara pernah mengatakan bahwa pendeta A itu hebat? Dan pertanyaan saya adalah, apakah saudara pernah mendoakannya? Saudara mengatakan pendeta A itu sangat luar biasa dalam menyampaikan firman Tuhan. Dan pertanyaan saya, apakah saudara pernah menyebutkan namanya di dalam doa saudara? Banyak orang yang tidak pernah mendoakan hamba Tuhan.
menganggap bahwa hamba Tuhan itu adalah sempurna, menganggap bahwa hamba Tuhan itu tidak berdosa, menganggap bahwa hamba Tuhan itu tidak pernah jatuh ke dalam dosa, tidak pernah terpeleset sama sekali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pendeta atau hamba Tuhan yang lain itu adalah manusia biasa. Artinya manusia itu tidak luput dari kesalahan, kehilafan, saudara-saudara. Hari-hari yang lalu, saya pernah meneteskan air mata ketika ada jemaat-jemaat yang tidak suka dan sangat suka kepada seorang pendeta. Saya meneteskan air mata di sana karena saya sedih melihat respon dari orang-orang ini. Yang membuat saya sedih bukan karena pendeta itu, tetapi yang membuat saya sedih adalah respon daripada orang-orang yang ada yang mengeluh-elukan, ada yang merasa sangat sedih, seperti mereka kehilangan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, harusnya bagaimana respon kita? Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, seistimewa apapun seseorang hamba Tuhan itu, kita tidak boleh mengeluh-elukan dia. Kita tidak boleh menganggap bahwa dia itu adalah Tuhan. Kita tidak boleh menganggap bahwa dia itu adalah sumber dari segala pengharapan saudara. Tetapi hamba Tuhan itu adalah orang yang dipakai Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja, kapan saja. Ingatlah saudara-saudara, hari ini kita mau diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita percaya kepada Tuhan dan mengakui semuanya adalah bersumber daripada Tuhan. Bukan kehebatan saya, bukan kehebatan saudara, bukan kehebatan pendeta, bukan kehebatan manusia, tetapi kehebatan Tuhan. Saya berharap kelompok pertama dan kelompok kedua yang dikaitkan dengan iman tadi, kita tidak masuk ke dalamnya. Apabila kita masuk ke dalam salah satu kelompok itu, marilah kita sama-sama meminta bimbingan Tuhan, meminta kemampuan dari Tuhan, supaya kita tidak masuk dalam kelompok itu lagi. Kita tidak menjadi orang yang tidak mampu percaya kepada Tuhan, walaupun kita sering baca firman Tuhan, sering ke gereja, sering mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak mampu percaya. Dan kelompok yang kedua tadi, kita percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak mengakui kekuasaan Tuhan. Kita melupakan bahwa semuanya yang kita dapatkan itu adalah hasil kerja keras kita. Semua yang kita rasakan, kebahagiaan yang kita rasakan adalah upah kita. Ingat saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apabila saudara diberkati, say thank you. Bersyukurlah kepada Tuhan karena saudara diberkati Tuhan yang berlimpah-limpah. Apabila saudara merasakan sedih, ingatlah ketika kita hidup berkenan di dalam Tuhan, apa yang engkau harapkan Tuhan akan memberikannya. Percaya dan mengakui Tuhan di segala kesedihanmu, di segala kebahagiaanmu, di segala aktivitasmu, apapun yang menjadi rencanamu, engkau percayakan kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selalu mendapatkan sukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan respon yang baik. Kita adalah sama-sama manusia biasa. Kita harus meresponi berkat-berkat Tuhan, kasih sayangnya Tuhan kepada kita. Akhir-akhir ini kita sedang dilanda dengan adanya virus corona. Kita terlalu membesar-besarkan, seakan-akan corona itu adalah akhir dari segala kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih,
Bukannya saya mengatakan bahwa corona itu adalah hal yang sepele. Memang bagi Tuhan itu adalah hal sepele, hal yang kecil bagi Tuhan. Saudara-saudara, saya ingat ada satu siswa saya ketika saya memberikan tugas kepada dia pada saat musim penyakit yang sedang melanda kita, yaitu virus corona ini. Saya memberikan tugas secara online kepada dia dan dia mengirimkan jawabannya ke WA saya, dan mata saya langsung melotot dengan satu bacaan, tugas corona. Saudara-saudara, mungkin di dalam pikirannya hanya ada si corona itu, sehingga dia melupakan bahwa itu adalah tugas agama Kristen, tugas pelajaran agama Kristen, harusnya itu, tetapi dia buat tugas corona. Saya melihat jawabannya sangat bagus, dan saya katakan kepada dia, tolong kamu coret coronanya dan berdoa berharap sepenuhnya kepada Tuhan supaya virus corona itu benar-benar lenyap dari kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin bagi dia itu adalah hal sepele, atau itu adalah kejujurannya bahwa dengan dia mengatakan bahwa itu adalah tugas corona. Tetapi bagi saya, ketika itu dikatakan tugas corona, berarti dia menciptakan satu pribadi, saudara-saudara, bahwa yang membuat jawaban itu adalah si corona. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selalu kita mengagung-agungkan Tuhan Yesus, karena dialah sumber dari segala berkat bagi kita. Kita berharap, kita berdoa sepenuhnya, kita percaya virus corona ini akan berlalu dari kehidupan kita, saudara-saudara. Kita percaya, kita selalu membesar-besarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kita selalu berjaga-jaga, kita selalu menjadi orang yang bijaksana, kita menjadi orang-orang yang selalu meminta perlindungan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan ini, saudara-saudara yang terkasih. Biarlah kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Berkat-berkat Tuhan berlimpah di dalam kehidupan kita. Segenap hati dan pikiran kita selalu memuji Tuhan. Kita tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Salam damai kasih bagi saudara-saudara yang terkasih. Shalom.